Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran, thayyiban, mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, yang telah mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, penjagaan dan perlindungannya kepada kita semua. Dan Allah tempat kita bersyukur, memujinya atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, nikmat lahir maupun nikmat batin. Dan Allah juga tempat kita memohon ampunan akan dosa-dosa, kehilapan kita, kesalahan kita, dan kekeliruan kita. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tempat kita memohon agar Allah mengkaruniakan kepada kita hidayahnya, inayahnya, sehingga kita tidak tersesat dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Dan Allah juga kepadanya semua tunduk dan patuh, semua yang ada di alam semesta ini, semoga kita juga menjadi bagian yang memberikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, Maha Tinggi dan Maha Gagah Perkasa. Salam dan sholawat juga sama-sama kita sampaikan kepada Allah untuk Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga kecintaan kita kepada beliau dan tunduk patuhnya hawa nafsu ini kepada ajaran yang beliau bawa menjadikan terbukanya pintu-pintu mahabbah Allah, pintu-pintu maghfirah dan pintu-pintu rahmahnya. Dan alhamdulillah yang saya sayangi para pengurus Majelis Taklim Aisyah ya, dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Semoga kehadiran kita akan membawa kepada ilman nafi'ah, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya ibu sekalian, ini adalah sesi kedua dari pembahasan kita di bulan lalu. Dan mungkin saya ulang sedikit bahwa Allah menyebut kita sebagai al-insan, artinya manusia. Dengan pengertian kitalah makhluk yang paling lengkap karena kita memiliki jasad, kita memiliki akal, dan kita memiliki ruh. Nah, ketiga komponen ini akan mempengaruhi asyuur kita, perasaan kita. Ya. Nah, kalau kita ingin perasaan kita tenang, maka kita harus memberikan input yang baik bagi ketiga komponen ini. Adapun kalau komponen jasad itu dipenuhi dengan al-ghiza, dipenuhi dari unsur-unsur yang ada di bumi. Karena badan kita terbuat dari tanah, maka yang akan menenangkannya juga tanah, gitu ya. Tanaman, hewan, rumah, mobil itu juga unsur dari tanah, ya. Nah, bahkan suami kita, anak kita juga ada unsur tanahnya, ya. Kalau enggak bisa dilihat. Bisa diterawang dilihatnya ya, seperti itu. Dan yang kedua akal. Nah akal itu masukannya supaya dia tenang adalah ilmu. Dengan ilmu maka manusia ini akan lebih mudah hidupnya ya. Tapi kalau tanpa ilmu dia akan susah dan sengsara ya. Ilmu terutama ilmu agama ya, seperti itu ya. Dan ilmu-ilmu lainnya yang akan memudahkan kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah ruh, ya. Ruh itu inputannya adalah iman, ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sekalian, kalau dari segi kebutuhannya,
manusia eh, lebih dahulu memenuhi kebutuhan fisiknya, ya, yaitu makan, minum, ya, itu segera dipenuhi. Baru kemudian akal, pendidikan, gitu ya. Dan kemudian barulah manusia itu memenuhi ruhnya. Kayaknya ruhnya paling terakhir. Padahal dari segi fungsinya, ruh itu paling penting. Karena ketika ada kekurangan dalam jasad, kekurangan dalam ilmu, dalam akal, tapi ruhnya baik, maka insya Allah hidupnya akan baik. Tetapi orang yang jasadnya kuat, orangnya pinter, kemudian dia tidak memiliki jiwa yang kuat, maka sepertinya kepinterannya itu badannya sehat tuh nggak bermakna. Kita seringkali melihat orang yang cantik, badannya sehat, juga dia pintar, nggak bodoh, tapi bunuh diri. Karena apa? Dia memiliki ruh yang lemah, bukan memiliki ruh yang kuat. Dan apabila ruh itu telah pergi dari badan kita, maka kita tidak ubahnya seperti seonggok daging yang di pasar. Ya, ketika ruh sudah tidak ada, kita tidak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi mendengar, bahkan sekedar melirik atau menjentikan jari aja kita nggak bisa. Nah, jadi kalau dengan mengenai ini, yang paling penting yang mana, Bu? Kita penuhi kebutuhan ruh kita, akal kita, atau badan kita? Ya, ya ruh, ya. Semuanya perlu perlu mendapatkan masukan yang baik, ya. Nah, tetapi ketika kita mengabaikan ruh kita, maka yang terjadi adalah seperti kita kita akan merasa gelisah, kita akan merasa tidak tenang dalam kehidupan ini, bahkan seperti apapun yang Allah berikan kepada kita itu terasa sia-sia. Itu ya pertama. Nah, jadi membuat kita nggak bahagia. Nah, seperti itu. Nah, ini kita langsung itu sekilas ya tentang keseimbangan ya. Kadang-kadang manusia itu nggak seimbang ya. Untuk jasadnya dia makan 3 kali sehari, ya 3 kali sehari gitu ya makannya, dan belum lagi ngemilnya banyak sekali. Dia perhatikan makanannya. Untuk akalnya juga mungkin dia sekolah setiap hari. Nah akal mulai berkurang nih, ya. Ada nggak orang yang menuntut ilmu sehari 3 kali? Paling adalah seminggu sekali, ya. Mungkin bisa sih bertambah ilmu dengan melalui medsos dan lain-lain ya. Itu alhamdulillah kalau zaman sekarang seperti itu. Mulai berkurang. Nah untuk ruhnya ya ternyata makin jarang ya. Misalnya kalau ada berapa penduduk sektor merah 2 ini gitu ya, yang sekolah lebih banyak, yang makan pasti lebih banyak lagi, tapi yang ngaji cuma sedikit. Seperti itu. Dan memang semoga kita termasuk golongan yang sedikit itu ya. Dan memang sedikit. Katakan misalnya waja'alna sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kami menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati ya untukmu qalilan ma tashkurun. Tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur ya. Pernahkah kita bersyukur, ya Allah, thank you Allah karena udah memberi aku telinga yang baik, mata yang baik dan hati yang bisa merasakan aneka perasaan ya. Pernah nggak kita bersujud kepada Allah mengaturkan terima kasih atas kesehatan panca indera kita? Jarang yang melakukannya ya, seperti itu. Maka jarang orang yang bahagia. Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas mengatakan ya, wah Ibnu Abbas, apa tanda-tanda kebahagiaan hidup di dunia? Itu kata mereka bertanya kepada Ibnu Abbas, yaitu keponakannya Rasulullah ya, seperti itu ya. Karena Ibnu Abbas menjawab ya, sesungguhnya tanda-tanda kebahagiaan yang pertama adalah engkau memiliki qalbun syakirun, hati yang bersyukur ya. Nah, tapi kata Allah qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur ya. Maka dalam kehidupan ini kita melihat sedikit sekali yang bahagia. Kita nengok ke kanan lagi mengeluh, nengok ke kiri lagi nangis, nengok ke depan juga demikian. Karena sedikit orang yang bersyukur kepada Allah, maka sedikit yang bahagia ya, seperti itu ya. Jadi itu ini kaitannya tugas kita sebagai seorang ibu ya. Ini saya jadi lompat-lompat ya. Kan dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya, seorang ibu itu harus bahagia ya. Padahal dia capek ya, padahal dia bekerja keras ya untuk kehidupan anak-anaknya.
Tetapi memang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 233 ya. Dikatakan la tudarru walidatum biwalidiha ya. Wala maulud ya. Lahu biwalidih ya. Wa alal warisil misl dzalik. Dan janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu. Ahli waris artinya anak-anaknya, ya seperti itu. Jadi dalam Islam itu ketika kita membentuk keluarga, itu keluarga yang kita bentuklah keluarga yang bahagia, yang tidak menderita. Ya. Seorang ibu tidak menderita karena anaknya, juga seorang ayah tidak menderita karena anaknya. Demikian juga seorang anak tidak menderita karena ayah dan ibunya. Jadi yang kita wujudkan dalam Islam adalah keluarga bahagia. Nah, bahagia itu letaknya di hati, hati. Dan itu didapatkan ketika kita memiliki ruh yang baik, ya. Nah, bagaimana sumber-sumber kebahagiaan kita, ya? Pertama, kita akan bahagia kalau akan tenang, ya. Tenang adalah sumber kebahagiaan yang pertama. Jadi kalau kita bahagia, itu pertama didapatkan dari ketenangan jiwa kita. Dan manusia itu akan tenang kalau dia beriman kepada Allah. Ketenangan yang hakiki. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Fat, ya, surat 48 ayat keempat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang dengan sengaja menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, ya. Jadi mau sakinah gimana kalau dia nggak beriman kepada Allah, ya. Itu sakinah, ya. Kemudian dan orang-orang beriman itu sakinahnya, kenapa orang-orang beriman bisa sakinah? Ya. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang beriman itu tenang hatinya karena ingat Allah, selalu ingat Allah, zikir kepada Allah. Jadi meskipun dia memiliki masalah yang besar, tapi karena dirinya selalu ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, boleh jadi masalah aku sangat besar, tapi Tuhanku lebih besar, Tuhanku akbar, Tuhanku maha besar. Ya, memang kalau kita menangani masalah besar itu sendirian, kita tidak mampu, ya. La haula wala quwata illa billah. Kita mah nggak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Tetapi ketika kita menyelesaikan masalahnya bersama Allah, kita melibatkan Allah, maka yang masalah besar jadi bisa teratasi. Ya, seperti itu. Maka dia tenang. Kadang-kadang dia diresahkan. Nanti tahun 2026 uang yang 100.000 jadi cuma 10.000. Kan ada kan? Oh, deg-degan. Gimana nih gini gimana? Tenang. Tapi dia ingat Allah Ar-Razzaq. Allah memberikan rizki. Allah Maha Baik. Allah As-Salam. Tenang. Aku kan diciptakan ke dunia oleh Allah. Pasti Allah bertanggung jawab, ya, kepadaku gitulah. Pasti aku nggak akan kehilangan rezeki. Allah sudah menakar untuk kita rezeki. Oh, tenang dia seperti itu. Di mana orang-orang lain gelisah. Ya, jadi keimanan. Dan keimanan disebutkan lagi, jadi orang-orang beriman itu tenang karena zikir kepada Allah. Dan dalam surat Yunus ayat 62 Allah juga sebutkan, ya. Allah mengatakan, ya, Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ada manusia yang disebut dengan wali Allah. Ya. Dan kondisi mereka dalam ayat ini dikatakan mereka tidak ada rasa takut kepada kehidupan di dunia ini. Ya. Jadi mereka tidak takut dalam kehidupan kepada dunia ini. Karena mereka takutnya hanya pada Allah. Dan mereka juga tidak bersedih hati. Itu namanya wali. Jadi wali itu bukan orang yang memiliki ilmu kanuragan, bisa terbang, bisa enggak mempan dibakar, bisa lompat-lompat, itu enggak, bukan begitu, ya. Wali-wali Allah itu apa kata Allah, ya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
yaitu orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Ya. Itulah wali-wali Allah. Ya. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini ayat 64-nya, Yunus 64-nya ya. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam kalimat Allah. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa bagi orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan kirimkan kabar gembira dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi mereka tidak bersedih, tidak takut, tidak gentar hidup, tidak gentar mati. Nah itu ya, jadi itulah kemenangan yang agung. Jadi keimanan yang mengantarkan pada ketakwaan. Ya. Mengapa kalau orang beriman belum tentu bertakwa, tapi orang bertakwa pasti beriman. Kita bisa menjadi orang bertakwa ketika kita beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi kenapa kalimatnya? Jadi kalau kalimat menuju takwa itu pasti diawali dengan iman dan amal soleh. Misalnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu gitu ya. La'alakum tatakun. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mutakin, ya, maka kita beramal soleh dengan berdasarkan keimanan. Kalau amal soleh saja tidak menjamin kita menjadi orang bertakwa. Juga beriman saja tidak amal soleh, kita juga tidak bisa menuju ketakwaan. Jadi takwa itu iman dan amal soleh. Dan ketika seorang hamba beriman dan beramal soleh, dia menjadi orang yang bertakwa, maka itu akan memicu hormon-hormon kebahagiaan yang ada pada dirinya keluar. Apa bu hormon kebahagiaan? Pertama hormon dopamin, kedua serotonin, ini kata para ilmuwan ya. Kemudian yang ketiga hormon antitoksin. Yang satu lagi hormon dopamin, serotonin, antitoksin. Satu lagi apa ya? Apa ada ibu yang ingat satu hormon lagi? Kok saya lupa ya? Dopamin, serotonin, 4 hormon kebahagiaan. Ya. Baik lupa ya, jangan lama-lama kalau diingat ya. Pokoknya ada 4, satu lagi saya lupa. Ya dopamin, serotonin, antitoksin. Apa? Endorfin. Apa? Iya endorfin. Ya satu endorfin seperti itu. Itu apa yang memacu kita? Lihat surat 13 ayat 29. Ya. Itu ternyata amal soleh. Allazina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi ternyata Allah menyuruh kita beramal soleh yang berlandasan keimanan agar kita bahagia dan mendapatkan tempat kembali yang baik. Ya. Jadi tadi ya, yang membuat kita bahagia adalah pertama iman. Ya. Yang kedua amal soleh. Ya. Yang amal soleh. Dan kita harus berusaha agar kita mendapatkan hidayah untuk beriman dan beramal soleh. Karena kalau kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah untuk beriman dan beramal soleh, hidup kita nyesek. Ya. Hidup kita seperti ikan yang dikeluarkan oleh air. Kalau ikan dikeluarkan dari air, maka dia akan menggelepar-gelepar. Kemudian menemui kematian. Apakah kita bahagia hidup dengan menggelepar-gelepar menuju kematian kita? Tentu tidak bahagia. Ya. Karena itu, silakan. Ya. Jadi kita mencari hidayah Allah. Ya. Kalau misalnya gimana orang bilang, saya mah belum dapat hidayah. Nah, hidayah itu rezeki bu. Rumus rezeki, ada hidayah yang datang, ada rezeki yang datang sendiri, ada rezeki yang kita cari. Itu kan rezeki ya. Misalnya ibu lagi diam di rumah, tiba-tiba pintu diketuk orang sama tetangga. Tetangga nganterin kita bolu kukus. Nah itu artinya rezeki mendatangi kita. Tapi ketika ibu mau makan bolu kukus, ngarepin tetangga datang, nggak datang. Ya ibu harus keluar, menjemput si bolu kukus di mana dia berada. Nah gitu ya. Jadi itu adalah hidayah. Hidayah itu ada yang mendatangi kita. Hidayah itu arti informasi. Ketika kita sedang tidur,
kita ngedengar suara azan, berarti hidayah mendatangi kita. Tapi ketika kita tidur dan bangun, jam berapa ini? Kita diem aja. Tahu nggak kita ada udah azan apa belum? Nggak tahu kan? Nah kita cari, kita lihat jam atau nanya kepada orang, ini jam berapa? Udah azan atau belum? Azan zuhur misalnya atau seperti itu. Kan dicari ya. Nah jadi kalau misalnya belum dapat hidayah, ya nggak dapat terus ya. Sama juga dia pengen makan nasi kebuli, ngarepin orang ngirimin nasi kebuli gitu kan ya. Belum tentu dapat kan, walaupun ada juga dapat. Nah gitu ya. Dan hidayah kita apa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguannya, petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita pengen dapat hidayah, di antaranya baca Al-Quran. Tapi kenapa ada dakwah, Bu? Kenapa ada orang-orang berdakwah? Karena apa? Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak bisa memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang fasik, yang rusak ya, agamanya. Misalnya dia tahu tentang nggak boleh berzina tapi dia berzina, itu agamanya rusak. Ya. Orang yang fasik itu adalah orang yang mengerjakan dosa besar walaupun sekali, atau mengerjakan dosa kecil tapi kontinu. Orang fasik di antara seperti itu ya. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk berdakwah? Untuk menyampaikan hidayah kepada mereka yang fasik, supaya mereka menghentikan kefasikannya dan hidayah Allah datang kepada mereka. Dan innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Allah juga tidak memberikan hidayahnya kepada orang yang zalim. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghentikan kezaliman Fir'aun. Karena kalau Fir'aun tidak berhenti dengan kezalimannya, dia tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Dan innallaha la yahdil qaumal zalimin fasikin kafirin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Maka orang yang kafir kita hentikan kekafirannya supaya dia mendapatkan hidayah. Makanya Allah mengutus Rasul. Rasul itu memperingatkan kita, jangan berbuat fasik, jangan berbuat zolim, jangan berbuat kekafiran-kekafiran, supaya kamu mendapatkan hidayah dari Allah. Karena ketika orang mendapat hidayah itu hidupnya tenang. Ini kan dalam surat surat Al-An'am ya 125, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah, dia membukakan dadanya untuk menerima Islam. Terbuka dadanya, lapang dada menerima Islam. Dan barang siapa dikehendaki menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, daki ke langit. Ya, jadi ketika kalau mau tahu bagaimana hidupnya orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah, itu seperti orang yang sesak napas. Di pasar kopi kita ngelihat ya orang susah banget bernapas ya, seperti itu. Itu berarti seperti hidupnya. Punya harta nyesek, apalagi nggak punya harta. Punya suami nyesek hidupnya, apalagi nggak punya suami. Punya anak juga nyesek, apalagi nggak punya anak. Tapi orang yang mendapat hidayah dari Allah, kalau dia nggak punya harta pun dia hidupnya lapang dada. Punya harta bertambah-tambah kebahagiaannya, seperti bonus ya. Dia nggak punya suami juga bahagia aja, ya. Hidupnya tidak resah gitu ya. Tidak dapat suami lebih bahagia lagi, seperti itu ya. Nah jadi ini hidayah sangat kita perlukan. Dan kita cari hidayah. Kita harus aktif mencari hidayah. Kemudian karena hidayah itu macam-macam bentuknya Bu ya. Kemudian yang berikutnya apa yang buat kita bahagia itu amal soleh yang berbentuk istighfar. Istighfar. Ini dalam surat Surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana ila ajalim musamma. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik sampai ajal tiba. Segera Bu istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Karena Allah berjanji bagi orang yang beristighfar dan bertaubat kepadanya, apa kalimat istighfar dan taubat? Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astagfirullah wa atubu ilaih. Allah berjanji. Ada kalimat dikatakan ya, yumatikum mata'an hasanah. Allah akan berikan kepadanya kenikmatan yang baik.
Ingat Bu, yang namanya kenikmatan ada dua. Mataun hasanah dan mataun gurur. Sama-sama nikmat. Tapi yang satu nikmat yang bawa kebaikan, yang kedua kenikmatan yang menipu. Apa kenikmatan yang nipu? Ya, kita senang makan soto babat, makan terus nikmat kan? Tapi akhirnya kolesterol. Nah, seperti itu. Ya, kita senang orang misalnya berzina, mendapatkan kenikmatan, tapi berakhir dengan penderitaan karena dosa, karena mendapatkan azab dari Allah di dunia maupun di akhirat. Nah, itu mataun gurur. Tapi kalau mataun hasanah, dia mendapatkan kenikmatan dan kenikmatannya emang membawa kebaikan, mengantarkannya kepada surga, ya. Dan kenikmatan mataun hasanah itu hilang kalau kita menikmati yang haram, ya. Saya mungkin mengutip ucapan Ustadz Dery Sulaiman. Kan dulu kan Inara kan cantik sekali Bu ya. Ya. Sementara suaminya itu kemudian berselingkuh dengan perempuan yang kayaknya kurang cantik gitu ya, seperti itu. Kenapa? Kata Ustadz Dery, kenapa dia nggak melihat isinya cantik? Karena apa? Dia sudah melihat kepada yang haram. Orang yang mengkonsumsi yang haram, maka dihilangkan kenikmatannya kepada yang halal. Ya. Jadi kalau dia sudah menikmati yang haram, maka sepertinya yang haram itu lebih menantang adrenalinnya, lebih semangat. Ya, ketika misalnya lagi pacaran tuh, kita suka ya dilihat di sinetron ya, di-scan lah wajah perempuan memandang laki-laki jadi deg-degan. Ada sensasi deg-degannya. Tapi kalau suami istri pandang-pandangan, kayaknya udah nggak ada rasa gitu lagi, ya seperti itu. Nah, kalau orang terbiasa menikmati yang haram, maka menikmati yang halal tuh jadi nggak terasa nikmatnya. Jadi jangan sampai kita hilangkan kenikmatan yang pada yang halal karena kita biasa menikmati yang haram. Jangankan yang haram, yang biasa-biasa aja, orang yang menikmati lagu, kata Imam Syafi'i, dia senang dengan lagu-lagu, dia akan kurang menikmati Al-Quran. Kalau nyanyi, wah semangat banget. Yang lekuk-lekuknya aja, yang kita susah ngucapinnya, dia bisa gitu lah. Tapi kalau untuk nggak tilawah, nggak bisa gitu ya. Saya pernah ngeliat seorang artis kayak gitu ya. Artis suaranya bagus banget, suara emasnya. Tapi ketika dia ngaji, nggak sebagus gitu ya. Karena mungkin sudah nikmat dengan lagu-lagunya, menjiwai banget ketika dia ngaji. Misalnya kan kalau lagu kan ada yang ada yang nggak apa-apa gitu ya. Tapi ada juga yang lagu-lagu yang ada yang haram, ada juga yang tidak gitu kan. Kalau nasyid-nasyid kan itu kan nggak haram. Nah seperti itu. Itu namanya dan sampai ajal datang ya. Ila ajalim musamah, ila ajal ya. Sampai ajal sampai batas waktu yang telah ditentukan ya. Tentu kita ingin mendapatkan kenikmatan yang baik sampai ajal yang telah ditentukan oleh Allah ya. Apalagi kalau kita baca surat Nuh ya. Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, "Fakultus tagfiru robakum innahu kana ghafaru." Kana ghafaro. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Robmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ya. Yursilis sama'u alaikum midroro. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Hujan itu rezeki, Bu. Kenapa? Karena hujan itu akan menghidupkan bumi yang mati. Nah, kalau bumi mati, dia tidak akan bisa menumbuhkan tanaman di atasnya. Karena bumi itu dihidupkan dengan pelantara hujan, maka tanaman bisa subur. Sebanyak apapun harta kita, kalau nggak ada padi, nggak ada buah-buahan, ya nggak berguna. Jadi hujan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diantaranya untuk menghidupkan bumi yang mati, untuk menghilangkan dosa-dosa kita, itu air hujan, Bu. Bukan hanya menghilangkan kotoran di genteng, di selokan, tapi hujan juga ternyata bisa melarutkan dosa-dosa kita. Ya, kan ada wagsilhu bil ma'i wasalji wal barot. Ya Allah, hapuskan basuhlah dosa-dosaku dengan setiap tetesan air hujan, air embun, itu seperti itu. Jadi kalau hujan berdoalah. Dalam surat 8 ayat 11 disebutkan ya. Fungsi hujan itu menenangkan kita, menguatkan prinsip kita, menguatkan kaki kita,
dan membersihkan dosa-dosa kita. Itu musim hujan. Bukan hanya sekedar membersihkan secara fisik ya. Ternyata jiwa kita juga dibersihkan dengan air hujan ya, seperti itu. Nah, kemudian apa? Wa yumdidkum bi amwal, Masya Allah, wa banin. Dan dia memperbanyak harta, Masya Allah. Benar-benar disebut oleh Allah, amwal, harta. Bukan lagi metafora, tapi amwal, harta. Wabanin, dan anak-anakmu. Ya. Dan kemudian, waj'al lakum jannatin. Ya. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Ya. Sungai-sungai. Nah, seperti itu. Jadi, waktu itu pernah Hasan Al-Basri. Beliau ditanya oleh 3 orang. Yang pertama, konsultasi, wahai Syekh Hasan Al-Basri, di kampungku sedang musim paceklik seperti itu. Dan kemudian satu lagi mengeluh, ya Hasan Al-Basri, aku udah lama menikah tapi belum punya anak. Yang satu lagi mengeluh, ya Hasan Al-Basri, desaku kekeringan, gak turun hujan. Maka apa jawabannya Hasan Al-Basri? Aksaro istighfar. Hendaklah kalian memperbanyak istighfar. Kemudian pelayan Hasan Al-Basri bertanya, pertanyaannya 3, beda-beda, kok jawabannya sama? Maka Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh ini, ayat 10 sampai 12. Ya, jadi beristighfar itu salah satu kalau kita ingin solusi dalam kehidupan kita, maka perbanyaklah istighfar. Berapa banyak kita beristighfar, Bu? Minimal 70. Kalau nggak mau 70, 100. Ya. Karena redaksinya begitu, Bu, redaksi hadisnya. Rasulullah aja beristighfar, bertobat sampai 70 kali. Atau dalam informasi yang lain adalah 100 kali. Banyak, 100 kali, 200 kali, sebanyak-banyaknya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian, la in syakartum, la ajidannakum. Kalau engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatmu. Ya. Jadi syukur itu memang menjadikan Allah ridho kepada kita. Ya. Allah ridho kepada seorang hamba yang makan dan dia bersyukur atas makanan yang telah Allah berikan kepadanya. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita dihindarkan dari kehidupan yang menyiksa. Ya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Di surat An-Nisa ayat 147. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Nggak ada siksaan. Jadi hidupmu tidak akan tersiksa. Baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Orang yang bersyukur itu hatinya segar seperti bunga mawar yang sedang merekah. Ya. Segar sekali, penuh gairah, penuh semangat. Jadi kalau kita layu, lesu, murung, hati-hati. Bisa jadi kilatus syukri. Bisa jadi syukur kita sangat sedikit. Ya. Jika kita menemukan banyak masalah yang pelik dan lain, bisa jadi kilatus istighfari. Bisa jadi istighfar kita hanya sedikit. Ya. Kita evaluasi diri sebelum mencari kambing hitam. Ya. Kadang-kadang kita nyalain orang, nyalain inilah, nyalain presiden, nyalain semuanya. Tapi kita lupa untuk introspeksi diri. Ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah istiqomah. Istiqomah dengan iman Islam kita. Istiqomah dengan amal soleh kita walaupun sedikit tapi terus continue. Ya. Istiqomah dengan istighfar kita. Istighfar bukan hanya di bulan Ramadan aja. Gitu ya. Kemudian bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Karena Allah tuh memberi nikmat kita setiap hari, setiap detik. Ya. Jadi syukur kita juga setiap hari. Tidak ada kehidupan kecuali Allah memberikan kebaikan kepada kita. Walaupun ibaratnya kita nggak punya uang nih, tapi kita masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, hati kita masih bisa merasakan. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi setiap hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu istiqomah ya. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
surat Al-Ahqaf ayat 13 ya. Itu jadi orang yang istiqomah itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan imannya, itu hidupnya itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan yang kemudian jangan iri hati. Jangan iri hati. Nah, dalam surat An-Nisa Allah menyebutkan wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dukum ala ba' ya. Lirijali nasibum mimak tasabu walinisa'i nasibum mimak tasaban ya. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian lain. Karena bagi laki-laki ada bagiannya dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian daripada yang mereka usahakan ya. Jadi kadang-kadang kita suka iri sama laki-laki, enak bener ya jadi laki-laki gitu ya. Dari zaman dahulu Bu, banyak perempuan yang iri pada laki-laki. Mereka merasa laki-laki itu lebih istimewa. Padahal kata Allah masing-masing ada bagian yang mereka usahakan ya. Contohnya ya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, ya, man ubar gitu. Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Jawabannya apa Bu? Umuk, ibumu. Kemudian sumaman, siapa lagi? Maka jawabannya tetap umuk. Sampai 3 kali mengatakan man ubar, ternyata jawabannya adalah umuk, ibumu. Seperti itu. Baru kemudian abak ya, ayahmu, seperti itu. Nah ini dari hadis ini para wanita mendapat 3 kali keistimewaan daripada suaminya di hadapan anak-anaknya. Sehingga kalau seorang ibu dan ayah berbarengan manggil, maka si anak harus memenuhi panggilan ibunya dulu daripada ayahnya. Menurut para ulama, para wanita mendapatkan 3 keistimewaan ya di hadapan anaknya dibandingkan dengan suaminya karena 3 pengorbanan yang ada pada wanita yang tidak bisa dilakukan oleh para ayah. Pertama apa? Mengandung. Laki-laki sehebat apapun tidak bisa mengandung. Kedua, melahirkan. Nggak ada laki-laki yang bisa melahirkan. Dan yang ketiga, memberikan ASI, menyusui. Nah, seperti itu. Tambahan lagi, ya, kalau malam hari yang lebih banyak bangun, ayah apa ibu ketika anaknya nangis? Ibu, ya. Yang nganterin anaknya ke sekolah, yang rapat POE, sekarang bukan kayak POMG ya, kalau zaman masa POMG, malu kayak orang jadul ya. Ya ikut rapat komite di sekolah, kebanyakan ayah apa ibu? Ya kan ada para ibu. Kemana ayahnya? Karena sedang mencari nafkah. Ya. Walaupun sebenarnya kalau pendidikan itu adalah lebih kepada ayah. Ayah lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya daripada ibu. Nanti kalau kita membahas sesi ayah dalam Islam, Masya Allah ya, kita nggak akan lagi iri kepada suami kita ketika kita sudah mengetahui betapa beratnya tugas seorang suami dan seorang ayah. Tugas suami pada istrinya tuh berat banget Bu. Dan tugas seorang ayah pada anaknya juga berat. Ketika saya mengetahui tentang hal ini, saya malah kasihan dengan suami saya. Pantes kita disuruh taat kepada beliau. Ya. Ini terlepas dari suami kita melaksanakan atau tidak ya, tapi amanah, mandat yang Allah berikan, yang Allah perintahkan kepada suami terhadap istri dan anak itu sangat berat sekali. Maka saya nggak mau jadi laki. Maka malam saya memikirkan seperti itu. Karena berat. Tapi karena kita tidak tahu, maka kita jadi seuzon pada Allah. Laki-laki mulu yang istimewakan. Kita suruh taat, kita suruh begini. Begitu. Nah kalau kita masih seuzon terhadap seperti itu, berarti kita belum sampai kepada ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita kalau mendapat keistimewaan kita bahagia. Ya, tapi kemudian kita iri hati. Nah sebenarnya kita ingat Bu ya. Ini sekarang masuk kepada ibu bahagia. Kan begini temanya, agar kita bahagia dengan tugas keibuan kita dan bahkan rumah tangga kita. Ya, ibu-ibu di masa lalu itu sudah mendapatkan gelar-gelar yang baik Bu dari masyarakat. Ada yang mengatakan al-ummu raudhah. Ibu itu adalah taman yang indah.
Kenapa ibu itu disebut dengan taman yang indah? Karena anak-anak mereka merasakan keteduhan. Taman kan teduh ya, merasakan keindahan yang berasal, yang dipasok dari ibunya. Ya. Nah, kalau taman yang indah, biasanya kalau taman disebut taman, banyak pohon-pohonnya. Ya. Nah, taman akan indah kalau pohonnya subur, berbunga cantik, akhirnya menghasilkan bunga yang cantik, teduh, tidak gersang. Ibu kalau ngeliat taman yang gersang, kayaknya bukan taman ya seperti itu. Ya, mungkin taman kanak-kanak. Kalau taman kan tak gersang, raudhah itu sejuk ya seperti itu. Nah, seorang ibu kalau dia berfungsi sebagai taman, maka harus sering-sering disiram. Nah, yang disiram apanya, Bu? Rohaninya. Makanya ada kalimat siraman rohani supaya rohani kita, roh kita basah, supaya rohani kita subur, ya bisa berbunga, bisa berkembang, bisa teduh. Nah, seperti itu. Ibu-ibu yang sering menghadiri siraman rohani, insya Allah ya akan menjadi ummu sholihah, akan menjadi taman bagi anak-anaknya. Ya. Kemudian, sedangkan ibu-ibu yang tidak sering menyirami rohaninya, ya maka akan menghadirkan kegersangan di lingkungan anak-anaknya. Kemudian dikatakan al-ummu kalsyam, ibu itu seperti matahari. Kita ada lagunya. Kasih ibu kepada beta beti gitu ya. Tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali gitu. Bagai sang surya menyinari dunia. Iya, ya. Jadi ibu itu dikenal oleh anak-anaknya banyak memberikan, ya. Memberikan perhatian, memberikan apa saja yang ada pada ibu diberikan kepada anak-anaknya. Dan ibu-ibu bisa memiliki energi untuk memberi dengan baik ketika dia ikhlas. Ya. Jadi ikhlas adalah sebuah energi yang membuat seorang ibu tidak pernah berhenti untuk memberikan kebaikan-kebaikan pada anaknya. Minimal adalah kebaikan doa. Seorang ibu menghambur-hamburkan doa yang banyak bagi anaknya. Seorang ibu memagari anak-anaknya dengan doa. Sepanjang hari, sepanjang hidupnya dipenuhi dengan doa-doa untuk anak-anak terkasihnya, ya seperti itu. Dan kemudian al-ummu madrasah, ya. Ibu itu sekolahan, karena anak itu belajar pertama dari ibunya. Kan anak itu bisa belajar semasa dia dalam kandungan. Ya. Ada seorang ibu ketika sedang hamil dia menghafalkan surat Al-Kahfi. Maka suatu saat anaknya 6 tahun lagi mendengar Al-Kahfi, anaknya cepat hafal, Bu. Karena anaknya sudah biasa mendengar ketika dalam kandungan. Ya. Nah, jadi ketika sedang menyusui, anak sudah belajar. Kita sambil memberikan, dan pelajaran yang paling baik adalah dari Al-Quran. Ya, walaupun tugas utama mendidik adalah pada ayah. Ya. Di Al-Quran, tugas mendidik adalah ada pada ayah-ayah yang soleh. Kita lihat redaksi pendidikan dalam Al-Quran itu lafal-lafalnya pada Luqman. Siapa Luqman? Luqman bukan seorang nabi, tapi Luqman seorang ayah yang memiliki dedikasi yang besar untuk mendidik anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub, semuanya laki-laki. Sampai nama ibu tidak terlihat karena begitu besarnya pendidikan yang diberikan ayah pada anak laki-lakinya. Ya. Tapi ibu juga sebagai madrasah, ya. Maka ibu tuh harus cerdas, harus smart, harus memiliki attitude yang baik. Ya, karena dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya belajar melihat perilakunya. Kalau dia tidak memiliki attitude yang baik, tidak smart, tidak cerdas, ya, maka seorang yang tidak memiliki tidak akan bisa memberi. Yang namanya kecerdasan tidak hanya cerdas secara matematika. Saya gimana jadi ibu yang cerdas, matematika saya nilainya 6. Gitu ya. Tapi yang namanya kecerdasan itu ada 9 kecerdasan. Ada yang disebut dengan kecerdasan logika. Itu namanya kecerdasan matematika. Ada kecerdasan kinestetika, kecerdasan gerak, ya. Ada orang itu kalau bergerak itu lentur sekali. Ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan bahasa, ada 9 pokoknya kecerdasan. Jadi ketika anak kita tidak cerdas secara matematika, jangan dimarahin, jangan dinistakan.
Siapa tahu dia memiliki kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, walaupun dia matematika jelek ya, tapi dia kalau berbicara tuh menyenangkan orang lain, kalimatnya teratur, nah seperti itu. Ya, sehingga dia dijadikan juru bicara, ya, seperti itu ya, yang melaporkan kegiatan suatu organisasi, misalnya seperti itu ya. Jadi masih banyak. Ya. Kecerdasan gerak ya, dia jadi seorang yang misalnya ya masih sekarang pun walaupun sudah ada traktor tetap aja suka ada naik-naik gitu ya, memberikan solusi rock climbing dan segala macam itu kan masih diperlukan ya. Nah kemudian dan ternyata yang paling membanggakan adalah untuk ibu-ibu ada dari Rasulullah. Kata Rasulullah, fa innal jannata tahta rijlaiha. Ya. Ini. Jadi Bu, ada sebuah hadis yang sudah kita kenal. Apa kita kenal? Hadisnya itu berbunyi apa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini hadisnya doif ya Bu ya. Jadi jangan kita gunakan hadis ini karena hadisnya doif. Tapi ada hadis yang hasan, yang sama maknanya, hanya berbeda lafaznya. Nah, yang hadis yang sohihnya itu adalah yang berbunyi, ya Rasulullah, ya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, aku ingin ikut berperang, ya, ingin ikut berperang bersamamu, berjihad. Maka Rasulullah mengatakan, halaka min ummin, apakah engkau memiliki seorang ibu? Naam, kata pemuda, naam. Maka kata Rasulullah, fal jamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Maka kata Rasul, tetaplah bersama dengan ibumu, bersama dengannya, ya. Karena sesungguhnya surga ada di bawah kedua kakinya. Ini hanya lafaznya saja, Bu ya. Nah, jadi seperti anajofatu minal iman. Itu hadisnya doif, bahkan katakan maudhu, hadisnya palsu. Yang benar adalah atahuru satrul iman. Nah, itu tentang hadis ya. Nah, kemudian kita juga diciptakan oleh Allah ya untuk menjadi ibu yang bahagia ya. Kita lihat dari penciptaan seorang wanita ya. Ternyata kalau misalnya ini disebutkan ya, Allah telah menciptakan wanita dengan memiliki kekuatan tubuh tahan air. Jadi wanita itu waterproof. Ibu suka tahu make up waterproof ya. Kena air pun gak luntur bedaknya. Tapi ingat, nanti kalau wudhu jadi gak sah wudhunya ya, karena dia waterproof ya. Nah jadi wanita itu adalah makhluk yang tahan air, tapi bukan terbuat dari plastik. Nah, seperti itu. Ya. Ternyata kenapa wanita tahan air? Ternyata secara ilmiah ditemukan wanita lebih tahan air dibandingkan dengan laki-laki. Ya. Kalau misalnya ada laki-laki kehujanan berhari-hari, dia cepat flu, cepat pilek. Beda dengan perempuan. Karena memang perempuan ini kehidupan sehari-harinya berkecimpung dengan air. Ya. Misalnya kalau balik laki-laki itu tandai dengan ihtilam, mimpi basah. Dia cukup keramas, udah selesai. Tapi kalau kita berapa hari kita haid? Ya, 7 hari. Dan semasa kita haid, kita banyak berkecimpung dengan air. Bagaimana kalau darah haid nggak disiram dengan air? Seperti itu. Belum lagi ketika kita bukan hanya kita keramas ya. Setelah haid kan kita keramas. Laki-laki juga setelah mimpi basah keramas. Tapi kan sebelum keramas kita banyak bermain dengan air, membersihkan ya bagian yang berdarah itu kan. Nah, lebih banyak kita menggunakan air. Maka kita lebih tahan air. Belum lagi ketika kita hamil, ada air ketuban. Ya, kita membawa kemana-mana air ketuban. Anak udah lahir, mandiin anak, nyuci, ya semuanya kita banyak bermain dengan air. Maka insya Allah ya kita tahan air. Dan yang kemudian yang kedua disebutkan wanita itu terdiri dari 180 bagian tubuh yang lentur, tidak mudah lelah dan tidak mudah capek. Ya. Ternyata wanita itu walaupun kecil badannya tapi kuat ya. Dia tidak mudah capek, lentur.
Secara psikis juga, secara kejiwaan juga wanita lentur. Kalau laki-laki, ya misalnya, Pak minta uang, anaknya ngomong kayak gitu. Kata ayahnya, nggak ada. Itu kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kalau ada, ya dikasih langsung. Tapi kalau ibu tuh muter-muter dulu, gitu ya. Nah, kan ibu udah bikin agar. Buat apa kamu jajan lagi? Udah gitu kamu kan kayak gini, wah gini. Nah, nanti enggak atau iya, bisa jadi enggak atau enggak, tapi muter-muter dulu. Dan kita pun enggak enakan. Kita orangnya enggak enakan. Misalnya, oh, Pak, tetangga itu kayak begini. Ya udah, paranin aja, kata suaminya ya. Gitu. Ah, tapi enggak enak kalau gini nanti gitu. Kita enggak enakan. Jadi kita menahan. Kita suka ada perasaan enggak enakan, ya. Walaupun sama, kita rasanya tuh di hati kita tuh pengennya menyelesaikan masalah ini. Tapi ada rasa nggak enakan karena kita lentur. Nah karena itu wanita itu jangan sampai terlalu capek ya seperti itu. Perhatikan makanannya, makanan jangan KKN, kecap, kerupuk nasi, karbohidrat semua ya. Perhatikan sayur seperti itu ya. Nah jadi karena apa? Kalau wanita capek, kata Ali bin Abi Thalib, badan yang capek akan menyebabkan hati buta ya. Jadi kalau kita capek, kita jadi gampang marah, Bu. Seperti bensin tersiram api gitu ya. Langsung keselomot, langsung buar kayak begitu, ya. Jadi misalnya anak naruh pinggir sini, langsung dia teriak-teriak gitu ya. Karena dia capek gitu. Langsung bahkan tapi capek tapi ngomelnya pedes gitu. Kamu tuh dari tadi mau beli kayak begitu seperti itu ya. Kayak dengar ya. Jadi sampai kemudian dia cubit anaknya. Sampai 360 derajat putarannya. Ketemu lagi. Anaknya minta ampun, mama ampun. Nggak bergeming tuh, nggak tersentuh hatinya. Ya, karena dia capek, ya. Jadi marah gitu, gampang tersinggung. Anak yang ngomong sedikit gitu, apa yang ngomong ya kayak gitu. Saya lihat dari tetangga-tetangga saya yang masih ibu-ibu muda ya kayak gitu. Kok anak yang dinantikan, anak yang dia perjuangkan, diomelin sampai sehabis-habisnya kayak gitu, ya seperti itu ya. Akhirnya kayak gitu. Nah pas dia udah selesai istirahat, udah maghrib kan dia istirahat lagi ya, udah nyetrika segala macam ya. Kemudian dia istirahat, udah nggak capek lagi. Dia lihat bekas paha cubitan di pada paha anaknya. Dia nangis, sedih gitu. Ya Allah, anakku begini banget, pahanya merah, bahkan biru, sampai warnanya ungu. Dia nangis, dia sedih banget ya. Tapi penyelesaiannya sia-sia ya karena anaknya udah memar-memar begitu. Nah kayak gitu. Jadi kita jangan sampai capek ya. Kita atur pekerjaan kita. Jangan sampai kita karena karena nggak enakan sama tetangga kalau rumah kita berantakan, kita rapi-rapikan ya semuanya sampai kita capek banget ya. Kita bersihin kaca-kaca kita. Ya memang ini juga pernah Asma binti Abu Bakar juga gitu. Asma binti Abu Bakar itu wanita perkasa, Bu. Bayangkan, beliau pernah menemani Rasulullah dan ayahnya untuk berhijrah. Beliau lah yang mengantarkan makanan untuk ayahnya di gua Sur. Itu gua Sur itu kan tinggi dan beliau mendakinya dalam keadaan hamil 9 bulan. Masya Allah, ya. Tapi karena Ma'rifatul Maidan juga, jadi kuat sekali. Nah, Asma yang kuat itu menikah dengan Jubair bin Awam, ya. Nah kemudian Jubair waktu itu, Ahmad cerita, Jubair waktu itu belum punya apa-apa, hanya punya seekor kuda. Karena Jubair sibuk berdakwah, maka Asma binti Abu Bakar yang memandikan kudanya. Ya seperti kita memandikan motor gitu ya, seperti itu ya, dibersihkan. Dan dia memanggul barang-barang di atas kepalanya sampai capek. Nah ayahnya Abu Bakar masa kasihan, lalu memberikan seorang budak kepada Asma untuk membantu itunya. Apa kata Asma binti Abu Bakar? Ya Allah, alhamdulillah, seperti dibebaskan dari perbudakan. Seperti itu. Jadi capek banget gitu loh. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah merasa kasihan dengan istrinya. Istrinya adalah putri Rasulullah, ya, Fatimah Az-Zahra. Ya. Beliau mengatakan bahwa Fatimah, ayahmu memiliki budak dari hasil ghanimah peperangan. Maka minta salah satu. Kenapa enggak engkau aja? Aku malu. Engkau aja. Kau kan anaknya. Maka Fatimah pun datang. Dia mengatakannya, ayah, tentu sebelum minta pembantu, ada pembukaan dulu.
Ya ayah, lelah sekali menjadi wanita. Ini bahasa kita Bu ya. Karena Fatimah tuh sambil gendong anak, sambil menumbuk gandum, sambil masak, seperti itu ada seperti itu ya. Lelah sekali menjadi wanita ya. Masakan mateng tapi cucian melambai-lambai. Cucian numpuk gitu ya, seperti itu. Ruang tamu rapi, ruang dapur berantakan. Ini pengaduan, kalau kita ngadu kita pasti kayak gitu Bu ya. Nasi mateng, tapi cucian piring numpuk, seperti itu. Mau ngambil piringnya itu susah gitu ya, seperti itu. Pokoknya diibaratkan pekerjaan perempuan tuh 24 jam nggak berhenti-berhenti, nah kayak gitu ya, seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Ya. Rasul mengatakan, wahai Fatimah putriku sayang, sesungguhnya ketika seorang wanita mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, seorang wanita mencuci selembar baju suaminya, maka dia berhak mencium bau surga. Karena rumah tangga adalah jihadnya para wanita, ya seperti itu. Nah kita bukan selembar lagi Bu, tapi satu ember. Baju suami kita, baju anak-anak kita. Kalau kita ikhlas melakukannya lillahi ta'ala, insya Allah ya, kita berarti dapat pahala yang banyak ya. Dan kalau engkau lelah, Rasulullah memberikan zikiran. Sebelum tidur ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Insya Allah seperti itu ya. Atau kalau kita lelah berdoa Bu, karena doa orang yang lelah itu makbul ya. Biasanya kalau kita lelah maunya marah-marah. Udah sekarang kita jadi doa aja. Nah, jadi dalam lelah itu kita berdoa ya. Nah, doa untuk diri kita sendiri, semoga kita diberikan kesabaran, semoga kita diberikan kebahagiaan dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata seorang ibu itu bisa hidup dari secangkir teh pahit dan makanan seadanya. Ya. Kenapa? Karena seorang ibu itu telah dikaruniakan sifat qanaah pada dirinya. Wanita itu tidak wajib mencari nafkah. Berarti nafkahnya itu pemberian dari ayahnya atau dari suaminya atau dari anaknya. Karena itu wanita memiliki sifat qanaah ya. Lebih banyak sifat qanaah itu ada pada wanita. Dan bukti bahwa kita memiliki sifat qanaah ya misalnya kita memasak ikan lah ya. Kita memasak ikan atau masak ayam gitu ya. Masak ayam dengan resep istimewa. Ya kemudian pas ayamnya 1 ekor udah masak, datang mertua kita. Nah kemudian pahanya yang kiri buat anak perempuan, yang kanan buat anak laki-laki, dada yang satu buat mertua, dada yang satu lagi buat mertua laki-laki ya. Kemudian kita dapat apanya Bu? Ya, dapat cekernya, dapat kepalanya ya. Tapi lebih senang mana? Ibu masakannya ayamnya habis dimakan oleh anggota keluarga daripada anggota keluarga nggak ada yang doyan masakan ibu. Lebih senang mana? Lebih senang masakannya habis kan? Walaupun ibu nggak kebagian, ibu lebih senang mana? Lebih senang masakannya habis. Jangankan dimakan oleh anggota keluarga, ibu ketempatan arisan, ibu kan hidangkan kue-kue, ya. Kemudian ibu lebih senang tamu-tamu arisan itu menghabiskan sajian ibu atau mereka nggak menyentuhnya? Lebih senang mana Bu? Asli Bu, lebih senang mana? Lebih senang dihabiskan kan? Walaupun ibu nggak kebagian, ya. Tapi ternyata tempe goreng ibu dihabiskan oleh para tamu, enak banget mendoannya gitu ya. Kemudian apa yang ibu masak, mereka menyantapnya dengan ludes. Ibu nggak ada sisanya. Lebih senang mana Bu? Ya lebih senang itu. Contohnya, waktu itu Aisyah radhiyallahu anha kedatangan seorang tamu wanita. Dan Aisyah memberikan 5 butir kurma kepada wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut memberikan 2 butir kurma kepada anaknya yang di sebelah kanan. Dan 2 butir kurma kepada anaknya yang sebelah kiri. Dua-duanya anak perempuan. Dan 1 kurma masih digenggam olehnya. Kemudian kedua anaknya makan kurma itu dengan lahapnya. Dan setelah selesai makan, anaknya ngelihat ke wajah ibunya. Anak yang itu juga ngelihat ke ibunya. Tandanya anak itu masih lapar. Maka kemudian 1 kurma itu dia bagikan kepada sepotong buat anaknya yang perempuan sebelah kanan.
sepotong lagi buat anak perempuan yang sebelah kiri. Aisyah heran, kenapa wanita itu memberikan semuanya untuk anaknya dan dia nggak makan? Itulah keluhuran jiwa seorang wanita, kemuliaan seorang ibu. Ya, yang penting anaknya, ya seperti itu. Ya. Dan kalau misalnya kita di restoran juga kayak gitu Bu ya, saya lihat anaknya pesen mie goreng, anaknya tuh pesen bihun goreng, dia diam aja. Nanti ketika anaknya nggak habis, baru dia ngabisin. Jadi seringkali ibu tuh makan makanan sisa, anaknya makan nggak habis dia ngasihin, tapi gemuk juga badannya Bu. Ya, seperti itu. Walaupun makanan sisa, ada berkahnya di makanan sisa, ya seperti itu. Nah iya, jadi ibu itu kuat. Ibu itu bisa, ibaratnya bisa minum dengan segelas cangkir teh pahit, walaupun nggak pakai gula, dan makanan seadanya. Ini adalah ini. Dan kemudian ibu itu, ya, ibu yang tangguh itu dikatakan ya di sini memiliki ciuman yang dapat menyembuhkan kaki yang keseleo. Ya. Jadi misalnya nih ada anak sedang bermain. Tiba-tiba dia terjatuh dan dia kakinya sakit. Dia bilang, ibu kakiku sakit. Ibu itu nggak apa-apa, cuman bilang nggak apa-apa nak, wah gitu. Tiba-tiba anak main lagi Bu, seperti itu. Itu artinya ya, ibu itu badannya memiliki energi yang membuat anak bisa menjadi kuat. Ya. Jangan abaikan energi dalam setiap belayan tangan kita, pelukan kita, ciuman kita kepada anak-anak. Ya, itu adalah merupakan energi yang besar bagi anak-anak kita. Rasulullah waktu sedang mencium cucunya Hasan dan Husain. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, aku punya banyak anak, tapi satu pun tidak ada yang aku cium. Maka Rasul mengatakan la yarham wala yurham. Tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Nah, jadi ternyata di Perang Dunia Kedua juga itu ada bayi-bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan bayi-bayi itu ada di rumah sakit. Dan ada sebagian bayi yang diadopsi. Ternyata bayi-bayi yang diadopsi itu lebih sehat ya, dan lebih panjang umur dibandingkan dengan bayi-bayi yang di rumah sakit walaupun sama-sama diberi makanan dan diberi minuman. Karena bayi-bayi di rumah sakit itu tetap dalam tempat tidurnya, jarang dipeluk. Kalau anak-anak yang diadopsi itu dipeluk ya, dicium sama ibu angkatnya sehingga dia lebih sehat. Maka ada energi yang besar dalam sebuah pelukan. Khadijah radhiyallahu anha itu beliau ketika Rasulullah kebingungan melihat wujud malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, beliau sangat resah, jamiluni. Kemudian Khadijah menyelimuti Rasulullah sambil memeluknya, ya. Dan ternyata Rasulullah merasa tenang.